Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah statistika dan probabilistik. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi dari kaidah pencacahan untuk part 2. Sebelumnya saya sudah eee, menyediakan, kaidah pencacahan, part 1 ya, di video sebelumnya. Nah ini, lanjutan dari kaidah pencacahan untuk, part 2-nya. Pada part 1 itu dijelaskan bahwa metode yang digunakan dalam kaidah pencacahan itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu aturan pengisian tempat atau biasa disebut dengan filling slots. Kemudian yang kedua adalah bilangan faktorial. Yang ketiga adalah permutasi dan yang keempat adalah kombinasi. Jadi kali ini saya akan menjelaskan metode yang ketiga dan yang keempat pada dalam kaidah pencacahan, yaitu permutasi dan kombinasi. Untuk permutasi, permutasi adalah banyaknya cara untuk membuat susunan dengan jumlah pada suatu anggota tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan dengan memperhatikan urutan atau tidak mengabaikan urutan. Jadi untuk permutasi itu saya garis bawahi di sini adalah memperhatikan urutan atau tidak mengabaikan urutan. Nanti saya berikan contoh seperti apa, karena ada perbedaan antara permutasi dengan kombinasi. Kalau permutasi itu adalah memilih ya dan membuat susunan dengan jumlah pada suatu anggota tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan dengan memperhatikan urutan atau tidak mengabaikan urutan. Nah, sebentar contohnya pada slide berikutnya. Untuk permutasi itu ditulis dengan lambangnya itu atau dinotasikan dengan huruf P ya. Jadi permutasi itu biasa ditulis dengan P karena permutasi. Nah, jadi lambangnya ya itu adalah huruf P. Oke, contoh dari permutasi. Nah, ini salah satu jenis dari formula atau rumus dari permutasi. Ya, karena ada 5 jenis rumus dari permutasi. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, contoh dari salah satu jenis rumus permutasi, yaitu permutasi atas sebagian dari seluruh objek. Oke, di sini dijelaskan ya untuk contohnya memilih 3 orang dari 5 calon ya. Jadi dari 5 calon dipilih 3 orang untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyaknya susunan pengurus yang mungkin adalah, nah ini adalah permutasi dengan memperhatikan urutan atau tidak mengabaikan urutan. Jadi kita harus perhatikan urutan masing-masing dari orang atau anggota yang dipilih tersebut. Nah, itu permutasi. Jadi pada permutasi kita memilih dari calon ya. Misalnya dari 5 calon kita pilih 3 orang untuk memposisikan 3 orang ini pada posisinya ya atau jabatan. Nah, itu permutasi ya. Permutasi kita memilih dari memilih sebagian dari seluruh objek, kemudian kita posisikan ke sebagian objek tersebut ya pada masing-masing tugasnya ya atau jabatannya ya. Nah, itu permutasi. Nanti ada saya akan jelaskan
perbedaan antara permutasi dengan kombinasi kalau misalnya saya sudah, pada materi kombinasi. Di situ akan terlihat, perbedaan antara permutasi dengan kombinasi. Oke, kita lanjut pada contoh. Jadi, kita memilih 3 orang dari 5 calon untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, yang diminta di sini pada soal ini, banyaknya susunan pengurus yang mungkin adalah, oke, jadi diminta, ketua, sekretaris, bendahara dari, 5 calon. Nah, contoh posisi pertama atau pilihan pertama jatuh pada ketuanya itu adalah si A, sekretarisnya itu adalah si B, dan bendaharanya itu adalah si C. Nah, itu untuk urutan atau susunan pertama. Kemudian, pada susunan atau urutan kedua, yang terpilih sebagai ketua itu adalah si B, sekretaris itu adalah si A, bendahara itu adalah si C. Nah, jadi urutan pertama dan urutan kedua atau susunan pertama atau susunan kedua itu adalah orang yang berbeda, ya, atau susunan yang berbeda. A, B, C tidak sama dengan B, A, C. Jadi A, B, C itu tidak sama dengan B, A, C. Kenapa? Karena pada urutan atau susunan pertama dengan kedua ini, ketua pada urutan pertama adalah si A, sedangkan ketua pada urutan kedua adalah si B. Maka urutan ini adalah atau susunan ini adalah susunan yang berbeda. A eh, A tidak sama dengan A, B, C tidak sama dengan B, A, C. Karena pada urutan pertama A, B, C, ya, itu sebagai ketua si A, sekretarisnya si B, dan bendaharanya si C. Kemudian urutan yang kedua, ketuanya adalah si B, sekretarisnya adalah si A, dan bendaharanya adalah si C. Jadi ini adalah permutasi, ya. Memperhatikan urutan atau tidak mengabaikan urutan atau susunan. Karena masing-masing susunan itu adalah susunan yang berbeda. A, B, C tidak sama dengan B, A, C. Jadi seperti itu, ya. Nah, oke, kita masuk ke rumusnya. Harapan saya bisa dimengerti, ya, untuk seperti apa itu permutasi. Oke, kita kembali ke rumus, kita masuk ke rumus. Rumus dari permutasi atas sebagian dari seluruh objek itu adalah permutasi R. R ini adalah yang dipilih atau sebagian dari seluruh objek. Jadi permutasi R dari N, ya. Jadi R ini adalah sebagian dari N, ya. N itu adalah seluruh objek atau jumlah seluruh objek. Oke, jadi permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibahagi dengan N kurang R faktorial. Jadi di sini jumlah dari seluruh objek adalah 5. Jadi N itu adalah 5, ya. Karena ada 5 calon yang dari 5 calon, ya, dari 5 calon atau 5 calon yang mengusulkan, kemudian yang terpilih itu atau yang dipilih itu adalah 3 orang. Nah, contohnya, ya, jumlah dari seluruh objek itu adalah 5. Misalnya si A, B, C, D, dan E.
Kemudian yang terpilih ya, yang terpilih itu hanya 3 ya, karena hanya, untuk posisi jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi R itu sama dengan 3. Misalnya si A, B, dan si C. Jadi N di sini, N faktorial di sini adalah 5 karena seluruh objek ya. 5 faktorial, jangan lupa faktorialnya ya. 5 faktorial dibahagi dengan N kurang R. N di sini adalah objek ya, seluruh objek yaitu 5. Kemudian dikurangi dengan R. R di sini adalah sebagian dari seluruh objek. Jadi yang dipilih itu ya sebagai R. Kurang 3 ya. Jadi R-nya adalah 3. Ingat, R ini lebih kecil daripada N. Jadi R itu lebih kecil daripada N. Jadi kalau ada di soal untuk Anda bingung untuk menentukan si R-nya ini atau si N ya, itu bisa dilihat dari jumlahnya. Jumlah dari R itu lebih kecil daripada jumlah N. Ya, karena N itu adalah seluruh objek, kemudian R itu sebagian dari seluruh objek. Oke, yang diambil dari seluruh objek itu R ya. Ya, makanya R itu lebih kecil dari N. Oke, kembali kepada rumus. Ya, di sini 5 faktorial. Kemarin saya sudah jelaskan pada video sebelumnya untuk bilangan faktorial itu seperti apa. Ya, kita hitung undur dari 5, 5, 4, 3, 2, 1 sampai 1 ya. Itu faktorial. Bilangan faktorial itu hanya sampai perhitungan mundur ya dari bilangan tersebut. Misalnya bilangan faktorialnya adalah 5, maka kita undur sampai mendapatkan 1 ya. Bukan 0, tapi 1 ya. Karena setelah 1 ada angka 0, tapi untuk syarat pada bilangan faktorial itu hanya sampai dengan 1. Oke, jadi 5 faktorial ya. 5 faktorial kalau diuraikan ya, kita uraikan dari 5 sampai kita hitung mundur sampai dengan 1, tetapi kita kalikan ya. Dari 5 tersebut kita kali dengan 4, kita kali lagi dengan 3, kita kali dengan 2, dan kali dengan 1. Jadi untuk 5 faktorial itu kalau diuraikan yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian dibahagi dengan 5 kurang 3. 5 kurang 3 adalah 2. Jadi di sini hasilnya adalah 2 faktorial. 2 faktorial kalau diuraikan yaitu 2 kali 1. Oke, yang sama di sini kita coret ya. 2 kali 1 sama 2 kali 1 yang di atas atau pembilangnya ya. Pembilang dan penyebut jika ada bilangan yang sama ya, itu kita coret. Oke, sisanya adalah 5 kali 4 kali 3, itu yang kita kalikan, maka hasilnya adalah 60. Jadi ada 60 susunan atau 60 urutan yang mungkin kita bisa susun dari 5 calon yang dipilih adalah 3 orang untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi ada 60 susunan di sini. Contohnya baru 2 susunan yang bisa saya uraikan ya. Susunan pertama adalah yang menjadi ketua si A, yang menjadi sekretaris adalah si B, dan bendahara adalah si C. Kemudian susunan yang kedua adalah ketuanya si B, sekretarisnya si A, dan bendaharanya adalah si C. Itu baru 2 susunan yang bisa saya jelaskan atau uraikan di sini.
Nah, hasilnya harusnya 60 susunan. Silakan Anda bisa coba di rumah sampai 60 susunan untuk mendapatkan, dari soal ini ya, 60 susunan. Bagaimana, cara mendapatkan 60 susunan itu? Kita buktikan. Apakah, eee 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 3 faktorial, memperoleh 60 susunan, eee, untuk, ketua, sekretaris, dan bendahara pada soal ini ya. Oke, kita lanjut untuk, contoh yang kedua pada permutasi. Nah, di sini permutasi yang dipermutasikan adalah dua huruf dari huruf A, B, dan C. Kemudian gambarkan dengan diagram pohon. Di sini juga menggunakan rumus permutasi atas sebagian dari seluruh objek. Ya, seluruh objeknya adalah 3 ya, A, B, dan C. Kemudian sebagian dari objek itu dari 3 huruf ini, kita permutasikan 2 huruf, ya, berarti sebagiannya adalah 2. Oke, kita mulai dari huruf A yang kita, permutasikan dengan huruf B dan C, hasilnya adalah AB dan AC. Itu hasil yang pertama. Susunan pertama adalah AB, kemudian yang kedua adalah AC. Karena kita mulai dari huruf A, kemudian permutasikan dengan huruf B dan C. Kemudian huruf B, permutasi dengan A dan C, hasilnya adalah BA dan BC. Oke, itu susunan yang ketiga dan keempat. Oke, kemudian yang ketiga adalah C. Kita permutasikan dengan A dan B, maka hasilnya adalah CA dan CB. CA dan CB. 5 ya, dan 6. Jadi ada 6 cara permutasi yang dapat disusun dari atau yang dapat dibentuk dari 2 huruf yang dapat dibentuk oleh 2 huruf dari 3 huruf A, B, dan C. Maka hasilnya adalah 6 cara permutasi. Nah, apakah ini adalah benar permutasi? Iya. Kenapa? Karena hasil AB ya, AB itu tidak sama dengan BA ya. Kenapa? AB itu keluaran dari huruf A yang kita permutasikan dengan huruf B dan C. AB. Nah, sedangkan BA itu keluaran dari huruf B yang kita permutasikan dengan AC. Maka dia hasilnya adalah BA. Jadi AB itu tidak sama dengan BA. Nah, jadi itu permutasi. Contoh dari permutasi. Oke ya. Jadi semoga bisa dimengerti bahwa permutasi itu kita harus memperhatikan susunan ya, atau tidak mengabaikan susunan karena susunannya itu berbeda ya, antara susunan pertama dengan susunan kedua. Contohnya susunan AB itu tidak sama dengan susunan BA karena keluarannya itu beda ya. Inputannya beda maksudnya. Keluarannya pun beda ya. Jadi kita inputan pertama adalah dari A ke B, inputan yang kedua ya. Inputan dari keluarannya si BA ini adalah inputannya dari B ke A. Maka AB tidak sama dengan BA. Oke, jadi semoga bisa dimengerti bagaimana itu permutasi. Oke, nah kita kembali ke rumus. Ini permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial.
Jadi 3 faktorial dibahagi dengan 3 kurang 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 1 karena 3 kurang 2 adalah 1, maka kita kalikan saja yang eee, angka atau bilangan yang tidak sama. 3 kali 2 maka hasilnya adalah 6. Yang dicoret itu adalah pembilang dan penyebutnya ya. Bilangan yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Jadi kita coret ya. Kalau menghasilkan misalnya hasilnya adalah pada pembilang itu ada bilangan yang tidak sama, maka itu yang kita kalikan. Begitu juga kalau pada penyebutnya ada yang bilangan yang tidak sama, maka itu juga kita kalikan. Ya, misalnya di sini misalnya ya 3 kali 2 dan sisanya di sini adalah 2 misalnya ya. Jadi bukan 2, 4 misalnya ya. Nah, misalnya ini ya. Jadi, kita kalikan di atas, kemudian, eee, kita bahagikan dengan bilangan, sisanya yang ada pada penyebut. Nah, itu contoh. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada rumus atau formula dari permutasi. Ada 5 ya, 5 jenis permutasi ya. Maka rumusnya juga ada 5. Nah, jenis yang pertama permutasi atas seluruh objek, tiap permutasi terdiri dari n elemen. Maka rumusnya adalah permutasi n dari n. Karena kita permutasikan seluruh objek ya. Maka seluruh objek itu ada n ya. Kemudian kita permutasikan tiap permutasi terdiri dari n elemen. Jadi permutasi n dari n sama dengan n faktorial. Kemudian yang kedua, permutasi atas sebagian dari seluruh objek. Tiap permutasi terdiri dari R unsur dari n elemen. R lebih kecil daripada n. Nah, jadi yang contoh tadi ya, contoh pada sebelumnya itu adalah rumus permutasi yang kedua, yaitu jenis permutasi atas sebagian dari seluruh objek. Jadi permutasi R dari N, permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibahagi dengan N kurang R faktorial. Jadi, untuk jenis permutasi yang kedua adalah permutasi atas sebagian dari seluruh objek. Tiap permutasi terdiri dari R unsur dari n elemen. Maka R itu lebih kecil daripada n. Nah, seperti tadi contohnya ya. Pada contoh permutasi di 2 slide sebelumnya. Oke, yang ketiga, untuk permutasi. Untuk jenis permutasi yang ketiga ya, permutasi dari objek dengan pemulihan atau permutasi berulang dari N. Tipe permutasi terdiri dari R. Maka rumusnya adalah permutasi N ya, sama dengan N dipangkatkan dengan R. Kemudian yang keempat, jenis permutasi atas sebagian objek dari seluruh objek yang sama. Jadi permutasi atas sebagian objek dari seluruh objek yang sama. Maka rumusnya adalah
N1 faktorial dikali dengan N2 faktorial dikali dengan sampai dengan NR faktorial. Sama dengan N faktorial dibagi dengan N1 ya, itu N1 faktorial dikali dengan N2 faktorial sampai dengan NR faktorial. Kemudian yang kelima adalah jenis permutasi siklik. Nah, permutasi siklik ini biasanya ada hubungannya dengan permutasi melingkar atau lingkaran ya. Nah, permutasi untuk rumusnya yaitu permutasi N kurang 1 sama dengan N kurang 1 faktorial. Nah, jadi ini adalah jenis permutasi dengan rumus-rumusnya ya. Oke, kita masuk ke jenis permutasi atas seluruh objek. Tiap permutasi terdiri dari N elemen, maka rumusnya adalah permutasi N dari N. Nah, contoh soal. Untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia akan memasang kelima bendera dari 5 negara yang hadir. Maka banyak cara panitia menyusun kelima bendera tersebut adalah, jadi kalau 5 negara berarti untuk bendera juga itu masing-masing berbeda ya, sesuai dengan masing-masing negaranya. Nah, permutasi atas seluruh objek tiap permutasi terdiri dari N elemen ini adalah, di sini contohnya ada 5 negara, maka dari itu ada 5 posisi ya. Karena 5 posisi yang disesuaikan dengan bendera ya. Bendera dari 5 negara tersebut. Maka ada 5 posisi yang harus diisi pada masing-masing tempat. Artinya kita mempunyai ya, di sini kan rumusnya adalah permutasi N dari N sama dengan N faktorial. Jadi sejumlah N itu yang kita permutasikan. Nah, jadi ada 5 ya, ada 5 negara yang kita ada 5 bendera ya, ada 5 bendera yang harus kita permutasikan ya, karena ada sesuai dengan 5 negaranya ya. Jadi ada 5 posisi yang harus diisi pada masing-masing tempat. Misalnya posisi pertama itu jadi ada posisi pertama, posisi kedua, kemudian posisi ketiga, posisi keempat, dan posisi kelima. Jadi ada 5 posisi yang harus diisi pada masing-masing tempat. Artinya kita mempunyai 5 pilihan untuk posisi pertama. Di sini ada 5 pilihan untuk posisi pertama ya. Untuk kita susun benderanya itu ya. Nah, sesuai dengan 5 negara tersebut, bisa saja misalnya ini 5 negara Indonesia, Inggris, Belanda, Singapura, dan India misalnya toh. Nah, jadi kita susun untuk posisi pertama itu kemungkinannya kita bisa memilih dari kelima negara itu untuk posisi pertama, apakah Indonesia ya, apakah India, apakah Belanda, Inggris, atau Singapura di sini ya. Nah, jadi ada 5 kemungkinan untuk posisi pertama. Kemudian posisi berikutnya ada 4 pilihan ya. Ada 4 pilihan untuk posisi berikutnya atau posisi kedua. Karena salah satu bendera ya sudah diisi dari 5 ya. Salah satu dari 5 bendera itu sudah diisi pada posisi pertama. Ya, misalnya
Ini bendera Indonesia misalnya. Kemudian pada posisi kedua, itu dari 5 sudah masuk pada posisi pertama, sudah ditempatkan pada posisi pertama, jadi sisanya adalah 4 ya. Jadi ada 4 kemungkinan ya yang bisa menduduki posisi yang kedua ya. Kemudian posisi ketiga itu ada 3 kemungkinan. Jadi ada 3 kemungkinan. Ini bendera yang ketiga ya. Kemudian pada posisi berikutnya ya, yaitu posisi keempat ada 2 kemungkinan. Jadi itu bendera keempat atau kelima ya. Jadi ada bendera keempat atau kelima. Kemudian yang posisi berikutnya yaitu posisi pertama adalah bendera kelima ya. Nah, jadi di sini bisa saja untuk posisi pertama itu bisa saja diduduki oleh bendera Indonesia, misalnya bendera 1 ya, bendera 1, bendera 2, bendera 3, bendera 4, atau bendera 5. Nah, itu untuk kemungkinan bendera manakah yang bisa ditempatkan pada posisi pertama. Nah, misalnya bendera pertama yang kita susun, ya, yang disusun pada posisi pertama. Atau dia memilih bendera pertama atau untuk negara pertama pada posisi pertama. Kemudian sisanya pada posisi berikutnya berarti ada sisa bendera kedua atau negara kedua ya, bendera ketiga, bendera keempat, dan bendera kelima. Jadi ada 4 pilihan. Misalnya bendera kedua yang menempati posisi kedua. Maka bendera kedua kita coret. Kemudian yang ketiga itu hanya bisa diisi oleh bendera 3, bendera 4, dan bendera 5. Oke, ada 3 kemungkinan ya untuk diduduki atau untuk ditempati oleh bendera ketiga, bendera keempat, dan bendera kelima pada posisi ketiga. Misalnya saya pilih bendera atau untuk negara ketiga, bendera ketiga atau negara ketiga. Maka posisi berikutnya hanya bisa ditempati atau diduduki oleh bendera keempat dan bendera kelima. Oke, coret. Nah, jadi sisanya untuk posisi terakhir adalah bendera kelima. Oke, jadi seperti itu untuk permutasi atas seluruh objek. Tiap permutasi terdiri dari n elemen. Jadi yang dipermutasikan itu adalah jumlah dari seluruh elemennya atau objeknya. Jadi jumlahnya adalah 5 ya. Jadi kita permutasikan 5 dari 5 sama dengan 5 faktorial. Sesuai dengan rumus ya. Permutasi n dari n sama dengan n faktorial. Jadi permutasi 5 dari 5 sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial kalau kita uraikan, maka hasilnya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 cara. Oke, jadi seperti itu ya untuk permutasi atas seluruh objek. Tiap permutasi terdiri dari n elemen. Nah, saya di sini memilih untuk bisa dipakaikan rumus, bisa juga kita gunakan filling slots atau aturan pengisian tempat.
Hasilnya sama ya, hasilnya sama. Ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 cara. Oke, lanjut. Di sini kan sudah saya jelaskan ya, sebelumnya ada 2 slide yang menjelaskan tentang permutasi atas sebagian dari seluruh objek. Tiap permutasi terdiri dari R unsur dari N elemen. R itu lebih kecil daripada N. Jadi R itu lebih kecil daripada N. Karena R itu sebagian, ya. Kemudian N itu adalah seluruh objek. Jadi R itu kita ambil dari N, ya. Nah, jadi permutasi atas sebagian dari seluruh objek. Oke, untuk rumus yang ketiga ya. Jenis permutasinya adalah permutasi dari objek dengan pemulihan atau permutasi berulang dari N. Tipe permutasi terdiri dari R. Jadi tipe permutasi itu terdiri dari R-nya ya. Contohnya, banyak susunan 3 bilangan dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kita bisa ketahui yang mana N dan mana R. Nah, R itu lebih kecil daripada N. Nah, ini adalah jumlah N-nya ya. Dan jumlah R-nya adalah ini, 3. Maka untuk menjawab soal ini, kita menggunakan permutasi dari objek dengan pemulihan. Ya, permutasi N sama dengan N pangkat R. Nah, jadi di sini permutasi N-nya adalah 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 objek ya. Ada 6 objek. Kemudian sama dengan N pangkat R ya. Jadi kita permutasi dari R-nya ya. Tipe permutasi terdiri dari R. Maka 6 kita pangkatkan dengan R-nya ya, atau N dipangkatkan dengan R. Ya. Jadi 6 kita pangkatkan dengan 3 karena R di sini adalah 3. Jadi ini R ya. Kemudian ini adalah N-nya. Jadi 6 dipangkatkan dengan 3 sama dengan 6 kali 6 kali 6. Karena berulang ya. Tipe permutasinya adalah permutasi berulang atau permutasi pemulihan. Maka 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216 susunan. Nah, kita juga bisa pakai filling slots ya. Karena diminta banyak susunan 3 bilangan, kita bikin sebanyak 3 bilangan atau 3 posisi ya. 3 slot. Bilangan dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena ini adalah tipe permutasi dengan pemulihan, maka ke-6 bilangan ini, ke-6 angka ya, ke-6 angka ini bisa dimasukkan pada posisi pertama, posisi kedua, dan posisi ketiga. Contohnya angka 1. Kemudian angka 1 ini bisa juga digunakan pada posisi kedua. Angka 1 juga bisa digunakan pada posisi ketiga. Karena ini adalah permutasi dari objek dengan pemulihan atau permutasi berulang. Maka setiap objek itu bisa diulang ya. Objek yang pertama misalnya angka 1 bisa digunakan juga pada posisi kedua, ya, posisi pertama, posisi kedua, dan posisi ketiga.
Nah, contohnya juga ya angka 2. Oke, 2 juga bisa di sini, 2 juga bisa di sini. Atau bisa juga dengan 2 di sini, kemudian 1 bisa juga 2 dipakaikan ke posisi ketiga kembali ya. Jadi walaupun sudah digunakan pada posisi pertama, di posisi kedua tidak ada bilangan angka 2, kemudian pada posisi ketiga kita mau pakai lagi 2, maka itu boleh ya karena permutasi berulang. Jadi ini saya baru mendapatkan 3 susunan. Nah, karena ada 216 susunan yang dapat dibentuk ya dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk menyusun 3 bilangan dari angka-angka ini. Jadi ada 216 susunan. Karena tipe permutasinya adalah permutasi berulang. Oke, saya lanjut. Harapannya bisa dimengerti untuk penjelasan pada jenis permutasi pemulihan atau permutasi berulang. Nah, ini rumus yang keempat ya. Rumus yang keempat adalah permutasi atas sebagian objek dari seluruh objek yang sama. Jadi, misalnya ada 3 objek. A, B, C. Nah, ini 3 objek ini bisa kita bedakan ya. Atau ketiga objek ini objek yang tidak sama atau objek yang berbeda. Karena kita bisa membedakan objek tersebut. Nah, ketika objek itu saya simbolkan ya, misalnya A itu saya simbolkan dengan X, B juga X, kemudian C tetap. Ya. Maka objek berikutnya ini objek yang berbeda. Maksudnya objek yang berikutnya ini, yang kedua ini adalah objek yang tidak dapat dibedakan ya, atau objek yang sama. Nah, maka permutasi atas sebagian objek dari seluruh objek yang sama. Jadi kita permutasikan objek yang sama tersebut. Oke, rumusnya N1, N2, N3, dan sampai NK ya. Sama dengan N faktorial dibagi dengan N1 faktorial dikali dengan N2 faktorial kali N3 faktorial kali sampai dengan jumlah N-nya ya. Ada berapa N yang sama ya. Oke, itu adalah rumus yang keempat ya. Contohnya di sini ada soal berapa banyak susunan permutasi yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pembentuk frasa bajai bajuri. Jawabannya, bajai bajuri terdiri atas 6 huruf. Terdiri atas 6 huruf ya. Bukan jumlah dari keseluruhan huruf ini ya, atau objek ini. Kalau keseluruhan objek ada 11 ya. Kita hitung dari huruf B pertama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 objeknya, jumlahnya ya, atau N-nya. Namun untuk bajai ini terdiri 6 huruf. Huruf pertama adalah huruf B, huruf kedua adalah huruf A, huruf ketiga adalah huruf J, huruf keempat adalah huruf U, huruf kelima adalah huruf R, dan huruf keenam adalah huruf I.
Nah, jadi bajai bajuri terdiri atas 6 huruf yaitu NB. Ya, jumlah B. Jumlah B itu sama dengan 2. Kemudian jumlah A sama dengan 3, jumlah J sama dengan 3, jumlah U, R, sama I itu adalah 1. Maka jumlah keseluruhan huruf ya dari kata bajai bajuri adalah sama dengan 11. Nah, yang ditanya adalah banyaknya susunan yang berbeda dari huruf bajai bajuri ini berapa susunannya. Nah, jadi di sini n-nya, n yang n yang sama ya atau jumlah huruf ya, masing-masing huruf dari kata bajai bajuri. Nah, NB, NA, NJ, NU, NR, NI sama dengan 11 faktorial ya. Ini n faktorial rumusnya ya. N faktorial dibagi dengan N1 faktorial dikali dengan N2 faktorial. Ya, ada berapa jumlah N-nya di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi N3 faktorial, N4 faktorial, N5 faktorial, N6 faktorial. Jadi N1 faktorial ini adalah NB ya, yaitu huruf B sebanyak 2 faktorial ya. Kemudian N2 di sini adalah NA atau huruf A sebanyak 3 faktorial. N3 di sini adalah huruf J sebanyak 3 faktorial. Kemudian N4-nya adalah U 1 faktorial. N5 1 faktorial karena huruf R ya, itu hanya 1. Kemudian N6 itu adalah huruf I sama dengan 1 faktorial. Keseluruhannya ya, 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya adalah 11. Maka 11 faktorial dibagi dengan masing-masing N1 sampai N6. Sama dengan ya, kalau 11 faktorial kita uraikan, masih ingat ya bagaimana itu cara kita menyusun atau menguraikan bilangan faktorial. Misalnya bilangan faktorialnya adalah 11 faktorial sama dengan 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 sampai kali 1 ya. Dibagi dengan 2 faktorial 2 kali 1, kemudian 3 faktorial 3 kali 2 kali 1, kemudian 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Nah, di sini kita bisa bukan coret ya, tapi kita kalikan ketiga ini dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, misalnya 2 faktorial ya, 2 kali 1 kali 1 ya. Nah, jadi hasilnya adalah 2, tetap 2 ya. Kemudian 3 faktorial ya. Hasilnya 3 kali 2 kali 1 ya. 3 kali 2 kali 1 itu ada 6, 6 kali 1 ya 6. Kemudian 3 kali 2 kali 1, 6 kali 1, 6. Atau bisa saja kita kalikan ini ya dengan 1, hasilnya tetap sama. Maka dari itu 1
sebenarnya ini kita bisa permutasikan objek yang sama saja. Kalau objek yang berbeda ya, masing-masingnya itu adalah satu ya. Jadi kita tidak perlu menuliskan di sini ya. Karena hasilnya tetap satu kalau kita kalikan dengan objek yang sebelumnya. Walaupun ini ada ya pada kata ya, bajai bajuri, namun kalau satu ya hanya menghasilkan satu ya dari masing-masing huruf tersebut, tidak perlu kita tuliskan di sini. Jadi objek yang sama saja yang kita eh, kita permutasikan ya. Bisa ya, bisa seperti itu. Jadi objek yang sama karena di sini adalah permutasi atas sebagian objek dari seluruh objek yang sama. Jadi objek yang sama saja yang kita eh, kita bahagikan dengan atau kita permutasikan. Oke, jadi kita bahagi objek yang sama ini dengan seluruh objek. Seluruh objeknya adalah jumlahnya 11, maka hasilnya adalah 11 faktorial dibagi dengan objek yang sama, ya. 2 faktorial, 2 kali 1, kemudian 3 faktorial 3 kali 2 kali 1, 3 faktorial 3 kali 2 kali 1, hasilnya adalah 554.400 cara atau susunan yang berbeda. Jadi seperti itu ya untuk penggunaan permutasi atas sebagian objek dari seluruh objek yang sama. Jika ada pertanyaan di sini silakan tuliskan di kolom komentar. Tapi harapannya saya ya mengharapkan Anda paham dengan apa yang saya jelaskan ini. Oke. Kita lanjut pada ya. Ini adalah jenis permutasi yang terakhir, yaitu permutasi siklik. Nah, biasanya itu kita menemukan soal, ya, soal misalnya ada beberapa orang yang duduk dalam lingkaran, ya. Nah, itu kita gunakan rumus dari permutasi siklik. Rumus dari permutasi siklik yaitu permutasi n kurang 1 sama dengan n kurang 1 faktorial. Nah, contoh soalnya, terdapat 3 orang pemain halma A, B, dan C. Hitunglah banyaknya permutasi siklik untuk susunan yang berbeda dalam permainan halma tersebut. Walaupun di sini tidak dituliskan 3 orang pemain ini duduk dalam suatu lingkaran ya. Nah, namun di sini disebutkan adalah hitunglah banyaknya permutasi siklik. Nah, jadi kita gunakan rumus permutasi siklik atau siklis ya. Nah, rumusnya adalah permutasi n kurang 1 sama dengan n kurang 1 faktorial. Ini aturan dari rumus permutasi siklik. Jadi n-nya ini ada berapa? N-nya di sini ada 3 ya. 3 orang pemain halma, si A, B, dan C. Nah, ada lagi? Tidak ada lagi ya yang bisa kita ambil, apakah N atau R ya. Tapi di sini adalah sesuai dengan rumus ya, N kurang 1. Ya, jadi kita cari N-nya itu sebanyak berapa ya, atau jumlahnya. Jadi ada 3 orang pemain halma, yaitu si A, si B, dan si C. Jadi kita masukkan ke rumus ya, permutasi karena N-nya adalah 3, maka 3 kurang 1 atau sama dengan N ya, 3 kurang 1 faktorial. Hasilnya 3 kurang 1 sama dengan 2 faktorial.
kita uraikan 2 faktorialnya ya. 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi ada 2 cara atau 2 susunan yang berbeda. Nah, ini untuk permutasi siklik. Oke, seperti ini rumusnya ya. Ada juga permutasi siklik bersyarat ya. Permutasi siklik bersyarat contohnya seperti ini. Dalam suatu lingkaran ya terdapat harusnya ini ada 5 objek ya. Yaitu objek pertama adalah anak 1, yang kedua anak 2, ketiga anak 3, keempat ayah, kelima adalah ibu. Namun ini adalah permutasi siklik bersyarat, maka rumus yang digunakan itu berbeda ya, berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, di sini bersyaratnya apa? Ayah dan ibu selalu berdampingan. Jadi ini ayah dan ibu harus duduk selalu berdampingan. Bukan posisi yang berbeda ya, tetapi ayah dan ibu ini selalu berdampingan. Jadi bukan posisinya itu bukan duduk secara posisi bebas. Nah, jadi yang merupakan syaratnya ini adalah ayah dan ibu yang selalu duduk berdampingan. Nah, jadi di sini soalnya ayah dan ibu selalu berdampingan sehingga pasangan ini dapat kita anggap satu. Jadi pasangan ini kita dapat anggap satu objek. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya. Kalau posisi bebas, ini bukan 4 objek, namun ada 5. Karena ada ayah, ibu, anak 1, anak 2, anak 3. Ada 5 orang ya, atau 5 objek. Namun, karena ini adalah siklik bersyarat, maka yang selalu duduk berdampingan itu kita jadikan satu objek. Jadi, di sini yang tadinya harusnya 5 objek, karena ada syaratnya, syarat dari kedua objek ini harus duduk berdampingan, maka kita jadikan satu objek. Jadi ada 4 objek. Oke, sehingga terdapat 4 objek yang akan disusun secara siklis. Akan tetapi pasangan ayah dan ibu dapat disusun kembali menjadi permutasi 2 dari 2 cara. Sehingga banyaknya susunan agar ayah dan ibu selalu berdekatan adalah ini ya. Kenapa ada permutasi 2 dari 2? Karena ini ada 2 objek, kita bisa permutasikan 2 objek ini. Mereka bisa duduk bertukaran ya, tukaran tempat. Nah, maka itu dikatakan permutasi 2 dari 2. Bisa ibu duduk di posisinya ayah sekarang, kemudian ayah juga bisa duduk di posisinya ibu, atau di tempat duduknya si ibu. Maka mereka bisa dipermutasikan. Jadi permutasi 2 dari 2. Kenapa 2 dari 2? Karena ada 2 objek ya. Kita bisa permutasikan mereka. Jadi permutasi 2 dari 2. Permutasi 2 dari 2 adalah 2 faktorial. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya. Permutasi atas seluruh objek. Artinya kita mempunyai di sini ada 2 ya, 2 objek. Kita mempunyai 2 pilihan ya untuk diposisikan pada posisi pertama, apakah si ayah dan ibu, ayah sama ibu ya di sini. Nah, kalau misalnya ayah yang duduk di sini berarti ibu duduk di sebelahnya. Nah, tapi di posisi ini ya, pada kursi ini bisa diduduki oleh si ayah atau si ibu ya. Kalau si ayah sudah duduk di sini berarti ibu duduk di posisi atau duduk di kursi sebelahnya. Begitu juga di sini, bisa si ayah, bisa juga si ibu. Nah, maka permutasi 2 dari 2 sama dengan 2 faktorial. Sehingga untuk rumusnya ya. Nah,
Karena rumus dari permutasi siklik itu P permutasi N dikurang 1 ya. Nah, jadi objeknya di sini ada 4 ya. Ada 4 objek ya. Dari mana 4? Ya, karena ayah dan ibu kan satu objek. 1, 2, 3, 4. Maka 4 dikurangi 1 faktorial dikali dengan ini dikali ya, dikali permutasi N dari N ya. Jadi dikali dengan permutasi 2 dari 2 sama dengan 3 ya. 4 kurang 1 adalah 3. Tapi jangan lupa 3 di sini bukan 3 biasa tapi 3 faktorial. Kemudian kita kali dengan permutasi 2 dari 2, hasilnya adalah 2 faktorial. Jadi di sini bukan 3 kali 2 ya. 3 kali 2 itu 6 ya. Tapi karena ini adalah bilangan faktorial, jadi 3 faktorial dikali 2 faktorial itu beda dengan 3 kali 2 ya. 3 faktorial kita uraikan. 3 kali 2 kali 1 dikali dengan 2 faktorial. 2 kali 1. Maka hasilnya adalah 12. 3 kali 2, 6 kali 1, 6 kali 2, 12 kali 1, 12. Jadi ada 12 cara. Jadi seperti ini kalau kita menemukan soal permutasi siklik bersyarat. Ayah dan ibu, contohnya ini ayah dan ibu selalu duduk berdampingan. Jadi ada objek yang selalu duduk berdampingan, maka kita permutasikan dulu, kemudian kita kalikan dengan seberapa banyak objek yang ada dalam lingkaran tersebut. Namun kalau ada yang bersyarat, kita jadikan satu objek. Misalnya ini anak satu, juga harus duduk selalu berdampingan dengan ibu, maka ini dijadikan satu objek. Jadi bukan 4 lagi ya, tapi ada 3. 1, 2, dan 3. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang dipermutasikan adalah permutasi 3 dari 3. Karena 3 objek ini bisa kita permutasikan. Jadi seperti itu untuk permutasi siklik bersyarat. Harapannya bisa dimengerti. Kalau ada yang tidak dimengerti pada slide ini, bisa ditanyakan pada kolom komentar. Oke, di sini saya akan lanjut pada metode dalam kaidah pencecahan yang keempat, yaitu kombinasi. Kombinasi ini adalah susunan-susunan yang dibentuk dari anggota-anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian dari objek dari anggota ya. Himpunan itu tanpa mematikan urutan atau mengabaikan urutan anggota dari masing-masing susunan tersebut. Jadi hampir sama dengan permutasi ya. Namun pada permutasi itu kita memperhatikan urutan atau tidak mengabaikan urutan. Kemudian pada kombinasi itu tanpa memperhatikan urutan atau mengabaikan urutan pada susunan masing-masing anggota tersebut. Untuk kombinasi, kalau kombinasi itu bahasa Inggrisnya adalah combination, maka simbol dari kombinasi adalah C. Oke. Nah, untuk permutasi ya, permutasi atas sebagian dari seluruh objek, rumusnya adalah
permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial. Jadi hampir mirip dengan kombinasi ya, tetapi perbedaannya adalah pada permutasi kita harus memperhatikan urutan, pada kombinasi itu tidak memerlukan atau tidak memperhatikan urutan. Namun pada kombinasi ini ya, kita memilih ya, tapi bukan untuk memposisikan contohnya ya, pada suatu jabatan. Ya. Jadi susunannya adalah sama ya. Maksudnya ABC, misalnya ABC yang pertama, susunan ABC yang pertama itu sama dengan susunan yang kedua yaitu BAC. Kalau pada permutasi, susunan yang pertama ya, ABC, pada permutasi ya. Untuk susunan berikutnya atau susunan yang kedua, yaitu BAC, itu adalah susunan yang berbeda. Jadi, itu susunan yang tidak sama atau tidak sama dengan ABC, tidak sama dengan BAC. Nah, itu perbedaan antara si permutasi dan kombinasi. Harapannya bisa dimengerti ya untuk perbedaan antara permutasi dan kombinasi karena biasanya orang keliru pada soal. Oke. Nah, untuk kombinasi bila himpunan terdiri dari N anggota dan diambil sebanyak R. Banyaknya susunan yang dapat dibuat adalah contoh bila N itu sama dengan 4 dan R itu sama dengan 2, maka kombinasi R dari N sama dengan NR sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N kurang R faktorial. Nah, jadi N di sini adalah 4 atau jumlahnya 4, kemudian N-nya itu adalah jumlahnya 2, sama ya. R itu lebih kecil dengan sama dengan permutasi dengan kombinasi itu, R itu lebih kecil daripada N. Jadi jumlah R itu lebih kecil daripada jumlah N. Jadi N di sini adalah 4, ya. R di sini adalah 2, maka 4 kemudian 2 di bawah sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial karena R faktorial ya. Kemudian dikali dengan 4 kurang 2 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Ini disederhanakan ya, jadi 4 kurang 2 yaitu 2 faktorial sama dengan, nah ini diuraikan ya, 4 faktorialnya diuraikan, 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1 harusnya ya. Kenapa hanya sampai pada 2 faktorial? Karena ada 2 faktorialnya juga di bawah. Maka dibagi dengan ini bukan 1 kali 2 ya, tapi 2 kali 1. 2 kali 1 faktorial karena 2 faktorial itu adalah 2 kali 1 2 kali 1 ya. 2 faktorial adalah 2 kali 1, maka dikalikan lagi dengan 2 faktorial. Tetapi untuk 2 faktorial di sini kita coret ya. Kita hilangkan karena ada 2 faktorial di atas ya. Untuk 2 faktorial sebelumnya kita tetap uraikan, tapi untuk 2 faktorial selanjutnya kita hilangkan karena ada 2 faktorial di atas juga pada pembilang. Jadi pembilang dan penyebut untuk angka yang sama kita
coret. Nah, sisanya adalah kita bagikan ya. Kita kali kemudian kita bagikan. 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian 2 kali 1 sama dengan 2, maka 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Atau 6 di sini. Jadi 12 bagi 2 adalah 6. Jadi ada 6 susunan yang dapat dibuat. Kita masuk pada contoh soalnya. Nah, ini mirip dengan permutasi ya. Makanya jangan sampai keliru untuk melihat apakah ini soal dari kombinasi atau permutasi. Karena biasanya soalnya itu yang membuat kita bingung ya. Sehingga untuk penentuan rumus ya, itu jadi misalnya ini harusnya soal kombinasi tapi Anda menggunakan soal menggunakan rumus permutasi. Maka dari situ kita sudah salah jawabannya ya. Oke. Jadi di sini soal dari kombinasi ya. Contohnya dalam suatu kelompok terdiri dari 4 orang ahli mesin dan 3 orang ahli elektronik. Kemudian buatlah juri yang terdiri dari 2 orang ahli elektronika dan 1 orang ahli mesin. Jadi masing-masing kita ambil ya untuk dibuatkan juri ya untuk juri dari masing-masing ahli ya. Jadi buatlah juri yang terdiri dari 2 orang ahli elektronik dan 1 orang ahli mesin. Jadi kita ambil untuk ahli mesin kita ambil 1 ya. Kita ambil 1 orang. Kemudian ahli elektronik kita ambil 2. Jadi ingat R lebih kecil daripada N. Kita tentukan mana jumlah N, kemudian R ini adalah sebagian dari R-nya. R ini adalah sebagian dari N ya. Di sini pada kelompok untuk 4 orang ahli mesin ya. Untuk 4 orang ahli mesin atau pada ahli mesin ini jumlah objeknya atau seluruh objeknya itu adalah 4 ya. Berarti ini adalah N. Kemudian kita ambil sebagian dari objek tersebut, itu adalah jumlah dari R. Nah, untuk ahli elektronik, jumlah objeknya atau jumlah orangnya ya, jumlah objek atau unsur ya, itu sama dengan 3, itu adalah N. Kemudian kita ambil dari sebagian objek tersebut 2 ya. 2 orang. Itu adalah R. Jadi seperti itu ya. Jangan di jumlah semua ya. Jangan di jumlah 4 tambah 3 karena ini masing-masing orang yang mempunyai ahli di bagian atau di bidang masing-masing. Jadi kita bedakan orang ahli mesin sama orang ahli elektronik. Oke. Kemudian untuk menjawab soal dari kombinasi ini, kita menggunakan rumus dari kombinasi, yaitu kombinasi R dari N sama dengan N R sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial kali dengan N kurang R faktorial. Oke.
Untuk pilihan pertama ya. Dan yang kedua, untuk objek pertama ya. Untuk objek pertama itu adalah orang ahli mesin ya. Yaitu ada 4 orang ya. Itu adalah N-nya. Ini N. Kemudian diminta 1 orang dari ahli mesin tersebut untuk dijadikan juri. Maka terpilih 1 yaitu R. Maka ini N, R sama dengan N-nya adalah 4 ya, 4 faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N kurang R faktorial. Jadi 1 faktorial karena itu R dikali dengan 4 kurang 1. N kurang 1 faktorial. Maksudnya di sini N kurang R ya. R faktorial. Karena 1 itu adalah R-nya. Hasilnya adalah 4 ya. 4 faktorial kalau kita uraikan 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya harusnya. Namun di sini ada 3 faktorial hasil dari pengurangan 4 kurang 1 ya. 4 kurang 1 adalah 3, maka 3 faktorial. 3 faktorial kita kalikan dengan 1 faktorial, hasilnya adalah 3 faktorial. Maka untuk bilangan yang sama pada penyebut dan pembilang dan penyebutnya kita coret ya. Nah, hasilnya ada 4. Ada 4 susunan. Kemudian yang kedua, kombinasi 2 dari 3. Kombinasi 2 orang ahli elektronik dari 3 orang ahli elektronik. N-nya itu ya. Sama ya. Sama caranya. Karena dia menggunakan rumus kombinasi yang ini. Nah, kemudian kedua hasil ini kita kalikan ya. Kita kalikan. Hasilnya adalah 12 juri. Jadi banyaknya juri yang dapat dibentuk dari kedua ya ahli ini adalah 12 jenis juri. Jadi ini kita kalikan ya. 4 sama 3 ini kita kalikan. 4 kali 3. Nah, karena kombinasi. Atau di sini adalah N1 ya dikali dengan N2. Kalau kita menggunakan kaidah pencacahan, rumus kaidah pencacahan atau aturan pengisian tempat yang sudah saya pernah jelaskan pada video sebelumnya. Jadi kita menggunakan rumus ini N1 dikali N2 sama dengan ya jumlah ini mendapatkan totalnya, total dari hasil dari perkalian dari N1 dan dikali dengan N2. Totalnya adalah N ya, seluruh N-nya. Contohnya N1 ya, N1 itu adalah 4, kemudian N2 itu adalah 3. Ya, hasilnya adalah jumlah seluruhnya, jumlah N-nya, keseluruhan N untuk jenis juri ya, bukan untuk ahli semua ya, tapi untuk jenis juri. Jenis jurinya itu ada 12 jenis juri. Ya. Jadi seperti itu untuk penggunaan rumus kombinasi. Oke, harapannya bisa dimengerti. Kalau ada yang tidak dimengerti penjelasan ini bisa ditanyakan pada kolom komentar. Oke, terima kasih. Semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.